Halo, assalamualaikum. Kembali bersama Pak Dava di sini. Terkhusus untuk siswa-siswi SMP Lab School UPI kelas 8B nih. Bapak mohon maaf sekali ya, karena kan pertemuan kemarin, minggu kemarin kita nggak bisa ya melanjutkan pematerian di bab 2 karena satu dan lain hal. Maka di sini Bapak secara khusus membuat video untuk kelas 8B supaya tidak tertinggal materi gitu ya. Video penjelasan tentang perumusan atau sejarah perumusan Undang-Undang Dasar kita, sejarah perumusan konstitusi kita. Videonya sekitar 15 sampai 17 menit. Jadi silakan ditonton, dipelajari sambil santai boleh, sambil makan boleh gitu ya. Yang penting kita belajar, mencoba fokus gitu ya, supaya nggak tertinggal materi untuk pertemuan berikutnya. Baik, silahkan ditonton dan dipelajari videonya. Terima kasih. Halo adik-adik kelas 8B yang Bapak banggakan. Kemarin kan kita tidak sempat ya untuk pematerian ini, maka sekarang kita sambil belajar di rumah nih, boleh sambil santai, bisa dengarkan dan juga pelajari apa yang Bapak sampaikan ya. Di sini Bapak akan menjelaskan dan sekaligus memaparkan materi bab 2 di kelas 8 ini ya. Berjudul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai pedoman pelaksanaan negara Indonesia. Materi mana nih Pak? Kan banyak di bab 2 itu. Yang akan dibahas di video ini hanya satu. Oke, tentang sejarah perumusan atau sejarah gitu ya, bagaimana konstitusi kita dirumuskan. Tapi seperti biasa nih, Bapak itu sangat suka sekali kalau sebelum memulai pelajaran ini bermonolog gitu ya. Pasti adik-adik kelas 8B sudah tahu ya. Nah, monolognya tentang apa, Pak? Nah, di sini Bapak mengangkat monolog berjudul Catatan Harian dari Masa Revolusi. Menggunakan tokoh asli gitu ya, bernama Maximilien Robespierre. Bapak konstitusi sekaligus Bapak revolusi di negara Perancis sekarang. Ya, Perancis yang mana, Pak? Perancis Republik. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari tokoh tersebut. Siap mendengarkan? Pasti siap dong. Oke. Bapak bacakan catatan harian dari masa revolusi. Di hari ini aku tulis di tahun 1789 di Paris, Prancis. Namaku Maximilien Robespierre. Aku percaya jika suatu saat aku akan menjadi pemimpin besar di Prancis ini. Di tanganku keadilan dan kebebasan akan ditegakkan. Tidak ada yang bisa menghalangiku, bahkan seorang raja. Dibesarkan di keluarga sederhana dan background rakyat jelata di Prancis saat itu, membuatku sadar jika negara ini sedang tidak baik-baik saja. Louis ke-16, Raja Prancis yang durhaka itu menganggap dirinya Tuhan. Ia atau sang raja mengatakan bahwa aku adalah negara dan aku adalah hukum. Bagaimana mungkin ada hukum yang baik di tangan orang yang sewenang-wenang? Aku merindukan Rousseau. Andai saja ia hidup saat ini. Apa yang harus kulakukan? Perlukah aku melakukan revolusi? Bagiku, yang Prancis perlukan dan butuhkan bukanlah raja dan istananya yang megah, melainkan konstitusi yang menjamin liberté atau kebebasan, kemudian égalité atau kesetaraan, dan fraternité atau persaudaraan. Sekali lagi, perlukah aku melakukan revolusi? Jika kamu baca ini, ceritakan padaku bagaimana konstitusi di negaramu dibuat. Karena aku takut, aku benar-benar takut dan khawatir
Karena Perancis saat ini menghadapi zamannya darah. Kita langsung saja ke materinya. Ya, kita akan membahas tentang proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tentu UUD NRI tahun 1945 ini adalah konstitusi bagi bangsa kita. Konstitusi apa sih, Pak? Nah, konstitusi itu adalah hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Hukum dasar. Kita belajar juga ya. Kalau di Prancis dulu gitu ya, tadi dari monolog yang tadi, bahwa dulu di zaman kerajaannya, Prancis itu belum punya nih undang-undang dasar yang kokoh, kuat, dan pro atau mendukung kesejahteraan masyarakat secara umum. Seringkali raja menjadi hukum terakhir. Raja menjadi hukum dasar biasanya. Sehingga tidak ada nih kepastian hukum saat itu. Dan bangsa Prancis itu seperti, ya tentu kita tahu ya, seperti dimiliki oleh satu keluarga saja, satu dinasti saja. Ya. Maka konstitusi dan semangat konstitusionalisme ini ya, itu diperlukan untuk menggali, kemudian untuk merumuskan bagaimana tujuan bangsa yang demokratis, bangsa yang pro terhadap rakyat, bukan keluarga tertentu. Sehingga kita tahu di Perancis saat itu gitu ya, Maximilien Robespierre menjadi tokoh revolusi Perancis, di mana raja ini digulingkan saat itu. Dan Perancis yang kita lihat sekarang itu kan bukan kerajaan, tetapi apa? Republik gitu ya. Nah, itu adalah motivasi dari bentukan konstitusi di negara Perancis. Bagaimana Pak kalau di Indonesia? Tentu motivasinya berbeda gitu ya. Indonesia ini lebih kepada bagaimana kita ini mencoba untuk melepaskan diri dari penjajahan. Sejarahnya seperti apa sih Pak kalau di Indonesia? Kalau di Perancis seperti berdarah sekali gitu ya. Kalau di Indonesia, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tentu diawali dengan rapat-rapat satu sidang dalam BPUPKI. Kita tahu ya, BPUPKI itu ada 67 orang awalnya. Dipimpin oleh siapa? Oleh Dr. Ajiman. Dibentuk Maret tahun 1945 ya. Walaupun ada di sana ada kekuatan Jepang di situ gitu ya. Nah, sidang pertama kan kita tahu ya. Di sana ada menghasilkan cikal bakal Pancasila dasar negara. Kemudian sidang kedua juga ada perumusan undang-undang dasar di sana. Tetapi Pak, kenapa sih Pak selalu Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin gitu yang disorot? Padahal ada banyak nih panitia-panitia lain. Betul sekali. Ada banyak orang-orang yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar, penyusunan konstitusi kita. Yang pertama ada panitia perancang Undang-Undang Dasar. Tentu diketuai oleh siapa? Tentu Soekarno ya. Tapi karena Undang-Undang Dasar itu kompleks dan rumit, maka panitia perancang Undang-Undang Dasar membuat panitia kecil yang diketuai oleh siapa? Bapak Arsitek Konstitusi kita, Profesor Supomo. Dengan anggotanya yang lain ada 6 ya. Bisa dibaca di sana. Siapa saja. Nah, hasil dan tugasnya apa sih, Pak? Satu, tugasnya itu tentu menyusun undang-undang dasar gitu ya. Dan hasilnya, wah mereka luar biasa nih panitia kecil yang dipimpin oleh Profesor Supomo ini. Bisa membentuk atau menyusun pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia, pembukaan undang-undang dasar, dan batang tubuh. Ya, pasal-pasal. Ada panitia yang lain nggak, Pak? Oh, tentu ada. Misalkan panitia pembelaan tanah air yang dipimpin oleh Abi Kusno Cokroaminoto. Yang tugasnya adalah menyusun undang-undang dasar juga dan menyumbangkan khususnya bagian pembelaan negara. Karena itu sangat penting untuk negara, apalagi negara yang baru merdeka gitu ya. Wah, negara yang baru merdeka sangat rapuh untuk dicaplok kembali. Nah, pasal 30 ini berbunyi ya, yang disumbangkan oleh panitia pembelaan tanah air ini. Misalkan satu, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan yang kedua, syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Luar biasa sekali ya, Pak Abi Kusno. Kemudian, ada lagi panitia keuangan dan perekonomian. Ekonomi itu apa sih, Pak? Tentu ekonomi kan dari kata oikos ya, atau rumah tangga. Masalah uang, gitu ya. Dan pemenuhan daya hidup. Nah, ini penting sekali.
khususnya apalagi untuk negara yang merdeka. Konstitusi harus memuat nih bagaimana cara kita berekonomi, berkeluarga, berdaya hidup gitu ya. Dipimpin oleh siapa, Pak? Oleh Muhammad Hatta. Orang sangat luar biasa dengan anggotanya ada Sumitro, ada Sukiman gitu ya dan ada ya Sukiman dan ada Sutarjo. Tugas dan hasilnya apa, Pak? Nah, tugasnya tentu menyusun Undang-Undang Dasar terkhusus bagian keuangan, ekonomi dan perbankan. Gitu ya. Nanti hasilnya apa nih? Perekonomian Indonesia itu kita tahu ya di Indonesia itu berbeda dengan negara lain, misalkan Amerika dengan kapitalismenya atau Republik Rakyat Cina misalkan dengan komunismenya. Ya, walaupun memang sudah tidak terlalu komunis gitu ya. Tetapi Indonesia itu ekonomi bangsa kita itu gotong royong. Pemerintah hadir pada rakyatnya dan rakyat juga punya nih kebebasan untuk berekonomi gitu ya. Dan kemudian masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga diatur dalam konstitusi kita. Misalkan apa? Adik-adik tahu ya perusahaan listrik misalkan. Kalau di Amerika karena negara kapitalis gitu ya. Wah, itu banyak sekali perusahaan listrik itu. Oke, banyak sekali perusahaan listrik itu. Atau mungkin perusahaan bensin. Di sini kita listrik ada apa sih? Dikuasai oleh negara ya, misalkan PLN dan juga Pertamina. Supaya apa sih Pak dikuasai negara? Supaya harganya tidak bisa dimainkan di pasar. Jadi harganya itu pro terhadap rakyat. Pemerintah gampang nih untuk mensubsidinya. Lanjut ke pengesahan. Ayo, di sini kan tanggal 7 Agustus tahun 45 Soekarno dibawa nih ke Saigon ya. Tapi sebelum itu tanggal 6 Agustus ada kejadian apa? Betul sekali. Tanggal 6 Agustus Jepang dibom ya, khususnya di kota Hiroshima. Jepang dibom dan tanggal 7 Agustus Soekarno dibawa ke Saigon. Ada keresahan dari Jepang bahwa mereka akan kalah perang gitu ya. Kemudian tanggal 9 Agustus PPKI diresmikan. Dan tapi sebelum itu tanggal 14 Agustus. Tanggal 16 Agustus. 16 Agustus apa nih? Atau 14 Agustus dulu deh. Tanggal 14 Agustus kota Nagasaki dibom oleh sekutu. Dan tanggal 16-nya atau 2 hari kemudian Jepang menyerah. Gitu ya. Kemudian ada kan radio yang didengarkan oleh Syahrir dan golongan muda saat itu membuat para founding father, para pendiri bangsa kita itu berdebat gitu ya. Apakah harus segera merdeka atau tunggu perintah Jepang dulu. Tapi pada akhirnya kan kita memilih pendapat golongan muda seperti Syahrir dan kawan-kawan bahwa Indonesia harus segera dimerdekakan. Maka 17 Agustus itu kan hari kemerdekaan. Nah, 18 Agustus inilah sidang pertama PPKI yang nanti akan merumuskan konstitusi bangsa kita. Luar biasa ya. Nah, hasil sidangnya apa sih, Pak? Bapak bacakan nih. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, penting juga nih, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Wah, Pak, kok Bapak Soekarno dan Bapak Hatta ini tidak dipilih melalui pemilu, Pak? Nah, di Indonesia sendiri, pemilu itu baru mulai di zaman Bapak SBY ya. Awalnya tentu yang Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur nanti akan dan juga Megawati dipilih melalui skema pemilihan yang diwakilkan di MPR. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta itu jauh lebih khusus lagi, jauh lebih spesial lagi karena baru merdeka, mereka dipilih melalui sidang PPKI. Lanjut, yang ketiga, membentuk komite nasional untuk membantu presiden dan wakil presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk. Ya, namanya juga bangsa baru merdeka gitu ya. Dan nanti kan juga ada perubahan gitu ya di frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi apa nih? Menjadi ketuhanan yang Maha Esa dalam preambul atau pembukaan. Kemudian kita bertanya-tanya, Pak, bukankah kalau ada undang-undang dasar gitu ya, bangsa kita kok seperti jelimet gitu ya? Seperti katakanlah tidak maju-maju dong kalau ada nilai-nilai yang menjebak kita gitu ya. Kita udah diaturin dari awal tentang tujuan bangsa. Apakah begitu, Pak? Sementara kan dunia ini adalah sifatnya dinamis, Pak. Banyak perubahan-perubahan. Maka tentu dalam skema hukum atau aturan hukum kita juga mengenal yang namanya amandemen. Jadi konstitusi juga bisa diubah sebagian, dikoreksi sebagian, diperbaiki sebagian, disempurnakan sebagian dalam amandemen. Tentu dengan proses hukum yang sangat ketat.
Apakah bangsa kita pernah Pak melakukan amandemen? Wah, pernah. Banyak, bahkan 4 kali gitu ya. Yang pertama, tapi sebelum itu amandemen itu apa sih Pak? Amandemen itu berasal dari kata amandere gitu ya, Latin, yang berarti mencabut sesuatu yang cacat atau mengkoreksi. Lanjut, amandemen pertama Pak, langsung saja Pak. Kapan itu? Tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang alasannya dan hasilnya gitu ya. Amandemen pertama itu dilakukan untuk membatasi masa periode presiden yang berkaitan dengan kemampuan memerintah. Dahulu Bapak ceritakan saja, di presiden kedua kita, Bapak Soeharto, gitu ya, itu menjabat lama sekali. 38 tahun, bayangkan. Wah, lama sekali ya. Dan pada akhirnya di demo dan bangsa kita mencapai reformasi saat Bapak Soeharto memutuskan dengan bijaksana untuk mundur gitu. Nah, supaya tidak terulang, supaya presiden tidak terus-menerus terpilih dan tidak ada demokrasi di sana dalam arti pergantian demokrasi yang sehat, ada koreksi, presiden diganti melalui waktu-waktu tertentu gitu ya. Maka di sini dibatasi nih di amandemen pertama gitu. Nah, amandemen kedua, Pak. Apa nih, Pak? Amandemen kedua alasannya? Amen Amandemen kedua di yang tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 ini alasannya adalah supaya mengukuhkan keberadaan pemerintah daerah dan memperluas cakupan hak asasi manusia. Untuk apa sih, Pak? Misalkan mengukuhkan keberadaan pemerintah daerah? Jadi dulu zaman Bapak Soeharto atau presiden kedua kita, bangsa kita itu lebih senang untuk melaporkan segala segala masalah bahkan di kampung gitu ya. Misalkan ada bendungan nih rusak, itu harus lapor dulu ke istana gitu ya, presiden. Sistem itu disebut sentralisasi terpusat. Tetapi karena amandemen kedua ini, kita tidak usah capek-capek nih harus lapor ke istana untuk masalah-masalah kecil dan bersifat kedaerahan. Kita bisa lapor ke kepala desa atau mungkin gubernur atau mungkin wali kota atau bupati gitu ya. Yang disebut nanti cara sistem pemerintahannya adalah desentralisasi. Desentralisasi, tidak terpusat gitu ya. Jadi ada kekuasaan daerah, pemerintah daerah lebih dikuatkan, lebih diberikan peran. Ada lagi amandemen ketiga, Pak. Wah, amandemen ketiga apa, Pak? Alasannya dan kapan? Ini tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November. Alasannya, amandemen ketiga secara umum diperlukan untuk memperbaiki sistem dan aturan lembaga negara seperti pemilu, misalkan untuk memilih presiden dan wakil presiden dan sistem bikameral gitu ya. Apa sih Pak sistem bikameral? Ya tentu adik-adik bisa cari ya bahwa dulu MPR itu sangat kuat sekali gitu ya. Bahkan lebih kuat dari lembaga legislatif lain atau lebih kuat dari DPR dan DPD. Sekarang MPR itu sejajar dengan lembaga pemerintah lain gitu ya. Bahkan dengan presiden gitu. Jadi kayak membuat kekuasaan menjadi saling mengoreksi, saling memeriksa gitu ya. Kemudian amandemen keempat. Perubahan keempat ini terjadi di tahun 2002 nih, terakhir nih untuk sampai saat ini, tanggal 11 Agustus, 1 sampai 11. Alasannya apa, Pak? Amandemen keempat dilakukan sebagai upaya menyempurnakan bagian yang kurang dari amandemen sebelumnya. Baik, sekian saja. Terima kasih. Wah, tetapi sebelumnya mohon maaf ya, Bapak pemateriannya sampai 17 menit. Semoga tidak membosankan dan adik-adik tetap bisa belajar dengan fokus gitu dan siap untuk mempelajari materi berikutnya besok. Terima kasih.